Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Anggraini dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2004213 akan menjelaskan materi tentang pengembangan sumber daya manusia pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada sesi 20211 04200092 dengan dosen pengampu Bapak E. Permana. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama tentang pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi merupakan bentuk usaha pengembangan yang bersifat integral, baik yang menyangkut sumber daya manusia sebagai individu dan sebagai sistem, maupun organisasi sebagai wadah sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi manapunnya. Dalam pengembangan sumber daya manusia ini, tentu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting bagi perusahaan atau lembaga. Setiap manusia memiliki kemampuan, keahlian, dan kreativitas yang tidak sama. Kemampuan, keahlian, dan kreativitas tidak akan optimal jika tidak diasah dan dikembangkan dengan adanya pengembangan sumber daya manusia. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia ini adalah suatu usaha dengan tujuan meningkatkan skill karyawan melalui pendidikan, pelatihan, serta pengembangan akhir guna menjalankan tugas sebagai karyawan dan memiliki siklus jangka panjang menurut Robert 2002-54. Pengembangan sumber daya manusia biasanya dilaksanakan melalui program kerja pada bagian manajemen personalia atau juga disebut HRD atau Human Resource Development dalam perusahaan besar. Sedang dalam perusahaan yang kecil biasanya merangkap dengan divisi yang lain. Faktor-faktor pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia. A. Faktor internal. Mencakup keseluruhan kehidupan organisasi yang dapat dikendalikan baik oleh pimpinan maupun oleh anggota organisasi yang bersangkutan. Yang terdiri dari, pertama adalah misi dan tujuan organisasi. Pelaksanaan kegiatan atau program organisasi dalam rangka mencapai tujuan ini memerlukan kemampuan sumber daya manusia yang telah berkembang. Strategi pencapaian tujuan diperlukan kemampuan pegawai dalam memperkirakan dan mengantisipasi keadaan di luar yang dapat mempunyai dampak terhadap organisasinya. Yang ketiga yaitu sifat dan jenis kegiatan. Strategi dan program pengembangan sumber daya manusia akan berbeda antara organisasi yang kegiatannya rutin dengan organisasi yang kegiatannya memerlukan inovasi dan kreatif. Yang kedua yaitu dari faktor eksternal. Agar organisasi dapat melaksanakan misi dan tujuannya, maka ia harus mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang mungkin saja dapat mempengaruhinya. Terdiri dari, pertama, kebijakan pemerintahan. Misalnya, undang-undang, peraturan pemerintahan, SK Menteri, atau keputusan pejabat lainnya. Merupakan arahan yang harus diperhitungkan karena barang tentu akan mempengaruhi program-program pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu sosio-budaya masyarakat. Suatu organisasi apapun didirikannya untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosio-budaya yang berbeda-beda. Faktor eksternal yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu organisasi harus mampu memilih teknologi yang tepat yang sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya. Manfaat pengembangan sumber daya manusia. Manfaat pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan para karyawan untuk menangani beraneka tugas. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan produktivitas kerja. Setiap organisasi selalu berusaha agar pegawai bisa berprestasi dalam bentuk memberikan produktivitas kerja yang maksimal.
Produktivitas kerja bagi suatu organisasi sangatlah penting sebagai alat pengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.